Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudaraku, arti ayat tadi ialah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berkahi oleh Allah berjalan itu di sekelilingnya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Bahas adalah hari di mana tanggal tersebut dinyatakan oleh negara kita sebagai tanggal merah nasional, hari besar nasional. Zaman Belanda itu sudah mulai ada acara-acara peringatan-peringatan tentang hari besar umat Islam itu. Tapi yang sempat diresmikan ialah oleh Mahkamah Islam Tinggi Belanda pada tahun 1938 yang dianggap sebagai hari besar itu waktu itu secara pemerintahan di zaman kolonial adalah hari besar yang kita sebut Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah kemerdekaan itu pada tahun 1946, tepatnya tanggal 18 Juli, ada TAP yang dikeluarkan oleh pemerintah nomor 2. Kemudian TAP nomor 24 tahun 1953 dikuatkan pada tahun 1967 tentang hari-hari besar umat Islam, di mana hari besar umat Islam di Indonesia yaitu pertama 1 Muharram, tahun baru umat Islam, di tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, tanggal 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah hari-hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sehingga sampai hari ini dianggap hari besar. Sekolah-sekolah libur, kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintahan juga libur. Terus tentang Isra Mi'raj itu banyak yang bertanya-tanya ini ya. Banyak yang berkomentar atau malah mengatakan itu bid'ah dan sebagainya. Nah, sesungguhnya Isra Mi'raj Maulid Nabi 1 Muharram dan lain-lain itu bolehlah dikatakan itu hari-hari sirah, hari-hari perjalanan sejarah umat Islam. Maka kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat tarikh atau sejarah, bersifat sirah, dan adanya suatu peristiwa, dan peristiwa itu mesti dikenang karena banyak nilai-nilainya. Maka di antara peristiwa sirah itu adalah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha pada suatu malam yang berkah. Peristiwa ini sangat luar biasa di hati umat Islam. Tentu waktu itu bolehlah dikatakan ditantang oleh kaum musyrikin. Hanya beberapa orang saja yang menerima fakta itu, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya mentertawakan kisah itu, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan benar. Sehingga beliau disebut Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan, peristiwa tersebut adalah peristiwa sejarah yang tentu tidak berkaitan dengan ibadah khusus. Tentu nggak ada kaitannya dengan ibadah khusus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan membaca ini, membaca itu sekian-sekian kali atau bagaimana caranya. Bukan itu maksudnya. Itu peristiwa sejarah, saudaraku. Nah, kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, itu kebodohan yang nyata. Itu hanya peristiwa sejarah yang kita catat, yang kita simak, yang kita dengar. Apa yang dilakukan, yang terjadi terhadap Nabi, sehingga itu menjadi peristiwa tausiah untuk kita. Bagaimana kita termotivasi dengan peristiwa itu sehingga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa sejarah itu kita ambil, kita simak, kita pelajari, kita analisis, lalu kita jadikan sebagai pedoman bagi kita dalam kehidupan kita. Lalu ketika ada orang yang nyinyir mengatakan itu bid'ah, tidak mungkin itu bid'ah. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi yang melakukannya. Beliau sendiri pelaku sejarahnya. Dan keterangan-keterangan itu nyata. Ada ayatnya, ada hadis-hadisnya. Di dalam ayatnya jelas itu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas banyak hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya yang bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan bid'ah, masalah-masalah lain yang barangkali dikritisi. Tidak boleh itu, karena itu hanya peristiwa sejarah. Yang bisa kita kritisi atau kita ulas apa yang dilakukan pada peringatan itu. Kalau itu bisa kita kritisi, saudaraku. Apa acara-acaranya yang bagus, yang sesuai, yang baik, yang tidak sesuai dengan syariah, yang dilarang, itu tentu kita kritisi. Jadi jangan peristiwanya yang saudara kritisi ini. Ini apa ini? Kalau peristiwanya yang Anda kritisi, itu Anda namanya membabi buta. Di dalam Islam, membabi buta itu tidak dibolehkan, harus ada ilmu. Nah, kalau ini peristiwa sejarah yang harus Anda pahami adalah peristiwa sejarah itu. Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian seterusnya muncul pula buku-buku sejarah di belakangan. Ada Sirah Nabawiyah, ya kan? Buku-buku sirah yang lain ya, tebal-tebal, dan itu sudah diungkap sebagai pembuktian dari perjalanan Nabi itu. Nah, jadi apa yang harus kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Yaitu peristiwa yang terjadi perjalanan Nabi, kemudian hikmah-hikmah di dalam perjalanan itu. Bolehkah kita membaca selain peristiwa Isra Mi'raj itu dalam arti kata berbentuk sirah? Nah, kalau seandainya kita membaca selawat Nabi, ayat-ayat yang ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah yang baik dan seterusnya yang memang ada manfaatnya, menambah keimanan kita dengan cerita-cerita tentang itu, maka tentu itu boleh saja, enggak ada. Siapa yang bisa melarang menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi kan? Atau orang mengomentari peristiwa yang terjadi itu dan prediksi akan terjadi. Ini kan prediksi, ulasan-ulasan. Yang enggak boleh adalah melakukan acara-acara
yang memang tidak dibenarkan secara syar'i. Minum keras, mabuk-mabukan, musik-musik yang tidak islami di acara tertentu itu ya haram, itu jelas haram. Tapi kalau membacakan kisah-kisah Nabi, kemudian membacakan ayat-ayat Allah, lalu mengulas kisah perjalanan Rasulullah itu, mustahil itu bid'ah, saudaraku. Ketika saya membaca sirah-sirah tersebut, sirah Ibnu Hisham, kemudian sirah An-Nabawi karangan Muhammad Aikal, kemudian sirah Nabawi karangan Muhammad Al-Ghazali. Setiap buku-buku sejarah yang saya baca, menangis terbit air mata saya. Nah, ada roh kecintaan kepada Rasulullah, bahwa beliau sepertinya hidup di hati kita, hidup dalam bayangan kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah, itulah yang disebut dengan peringatan terhadap Nabi. Lalu buku-buku. Kemudian ada pula adik dari ibu saya, beliau udah tua. Dipinjamnya buku saya itu. Buku sirah itu salah satu yang tebal, Muhammad Husain Haikal, ulama penulis buku sirah dari Mesir itu. Nah, setelah buku itu dibacanya, setiap hari dia membacanya. Apa katanya? Nangis saya, nangis. Setiap hari dia nangis. Bertambah-tambah kecintaannya kepada Rasul. Nah, oleh karena itu saudaraku, dalam beragama itu kita tidak boleh sempit, saudaraku. Kalau persoalan itu hanya adalah persoalan sirah, persoalan sejarah, merujuk kita kepada buku-buku sejarah itu untuk apa? Untuk dapat kita ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.